Salam brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Jika bro and sis diberkati lewat kesaksian ini, silakan dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu kemarin, hari Rabu minggu ini, saya bermimpi, dan dalam mimpi saya itu, saya melihat semua kita pasukan 77 ada di suatu daerah, di suatu tempat, tapi saya tidak tahu tempatnya di mana. Hanya di situ saya lihat hanya orang-orang percaya dan orang-orang kudus, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Faye sebelumnya, diasingkan seperti itu. Dan di situ kita, orang-orang yang di sana, memiliki pakaian tertentu, tidak memiliki pakaian seperti kita sekarang, berwarna-warni. Ada seragamnya, hanya memang sepertinya kalau menurut saya sih, pandang saya itu sepertinya di kerajaan 1000 tahun damai. Dan di sana saya melihat, saya mengenal banyak di situ pasukan 77, tapi yang saya merasa aneh, seperti misalnya Pak Ernest atau Om Agin yang tua, sana bukan jadi orang yang tua, jadi sebaya-sebaya sekitar seumuran 33 tahun gitu, pokoknya muda-mudi, tapi tidak juga remaja. Lalu di sana saya berjumpa dengan Ibu Faye, bukan saya saja, tapi orang-orang yang di tempat yang saya dalam mimpi itu, kita semua di sana bertemu dengan Ibu Faye. Ibu Faye di sana sepertinya diberi tugas untuk melihat sinar kemuliaan yang ada pada setiap orang-orang yang ada di tempat itu atau di kerajaan 1000 tahun damai itu. Dalam mimpi saya ya Bapak Ibu. Lalu itu bergiliran satu-satu disuruh menghadap Ibu Faye. Tetapi ketika giliran saya maju kepada Ibu Faye, seperti waktu tahun berapa ya, Ibu Faye diizinkan untuk berbicara, dimasuki oleh roh Bapak Yahweh, dan dalam waktu yang bersamaan juga Tuhan izinkan masuk roh Lucifer. Seperti itu saat itu yang saya lihat, Ibu Faye diizinkan oleh Tuhan untuk dimasuki oleh roh Lucifer waktu itu. Lalu ngomong sama saya, giliran bagian saya menghadap sama Ibu Faye, kan itu satu-satu. Nah giliran saya, Ibu Faye bilang gini, tersontak Ibu Faye seperti bergetar gitu, terus dia ngomong gini, kamu tidak ada bagian di tempat ini. Dibilang seperti itu sama saya. Dan kamu tidak ada sinar kemuliaan. Dia bilang gitu. Lalu saya tersentak. Lah, Tuhan, apa maksudnya ini? Tapi saya nggak langsung jawab. Tapi dalam pikiran saya bilang gini, apa maksudnya ini Tuhan? Kenapa begini? Gitu. Kalau memang saya tidak mendapat bagian di sini, kenapa saya saat ini ada di sini dan memiliki seragam yang sama dengan saudara-saudari yang lain? Gitu. Lalu sejenak saya sedih, keluar air mata, menangis, terus ketawa-ketawa nih Bu Faye, ketawa waktu roh itu masuk, ketawa hahaha gitu, jadi seolah-olah mengejek saya gitu. Sesudah itu, hanya setelah ngomong seperti itu dan tertawa, roh Lucifer itu keluar, kemudian Ibu Faye normal kembali gitu. Lalu Ibu Faye heran, saya kenapa nangis gitu. Terus Ibu Faye bilang, kenapa nangis anakku? Bukankah saat ini kau sedang berada bersama dengan kami di sini? Ya, tadi saya jawab, iya, tadi Ibu Faye bilang bahwa saya tidak
mendapati tempat di sini dan saya tidak layak gitu. Saya tidak layak mendapat sinar kemuliaan Tuhan gitu. Lalu Ibu Faye tersenyum, dia bilang gini, jangan takut anakku, jangan khawatir, itu hanyalah pekerjaan si iblis, itu hanya tipu muslihat si iblis, itu merupakan roh yang berusaha mengintimidasi dan memecah-mecahkan roh mengintimidasi dan roh pemecah, katanya gitu. Di dalam mimpi saya dia bilang, dan saat ini berjaga-jagalah sebab roh itulah yang saat ini sedang berusaha keras untuk melakukan pemecahan, melakukan intimidasi atau melakukan perpecahan dalam pasukan 77 gitu. Lalu sesudah saya bermimpi, saya terbangun, saya melihat jam. Saat itu kalau nggak salah jam 2:30. Lalu saya berdoa. Sesudah bermimpi saya berdoa. Terus saya minta hikmat sama Tuhan, supaya Tuhan beri hikmat untuk mengartikan apa maksud mimpi saya itu. Dan kalau memang itu berasal dari Tuhan atau dari Roh Kudus, tolong beri pengertian bagi saya Tuhan gitu. Tapi kalau itu bukan daripada Tuhan, maka jangan biarkan aku terbuai dalam mimpi itu gitu, kepikiran dalam mimpi itu gitu. Nah, waktu saya berdoa, lalu saya penyembahan. Sesudah saya penyembahan, Tuhan Yesus ada roh yang berbicara sama saya. Tuhan berkata, berjaga-jagalah anakku, benar. Saat ini iblis sedang berusaha, sekalipun sebenarnya kalian tahu bahwa sebenarnya itu adalah pekerjaan si iblis. Hanya saat ini memang benar roh mengintimidasi dan roh ketakutan, roh perpecahan itu sedang berusaha ditaburkan oleh si iblis. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi saya berharap jika kalaupun hal ini bakal terjadi atau tidak, supaya kita, Bapak Ibu, Saudara terkasih, berjaga-jaga supaya jangan roh ini atau kuasa iblis ini tidak berhasil untuk memecah belahkan kita, tidak berhasil untuk ditaburkan bagi setiap kita anak Tuhan. Karena terus terang saya sadar kita sudah lebih berhikmat menurut saya. Secara logika ya, secara manusia saya melihat kehidupan kerohanian kita, kita sudah lebih kuat dan lebih sudah berhikmat untuk membedakan mana sebenarnya rancangan-rancangan atau kuasa-kuasa yang berusaha untuk membuat kita jatuh, membuat kita terpecah belah. Sebab itu saya hanya mengimbau melalui mimpi saya dan hikmat yang telah Tuhan berikan melalui mimpi itu. Saya mengimbau mari kita Bapak Ibu untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang, bukan semakin kendor, tapi semakin kencang di dalam Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang namanya paham itu tetap pasti ada, tapi dan paham itu telah menjadi batu loncatan bagi kita semua untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena terus terang melalui mimpi ini saya diberi pengertian bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Dia ingatkan melalui Bu Faye yang masuk di dalam mimpi saya, dan Tuhan tidak inginkan terjadi perpecahan ataupun
ketakutan ataupun terjadinya roh intimidasi masuk di dalam kitab Pasukan 77. Dan yang saya ingin saksikan lagi adalah ini merupakan kabar sukacita sekali bagi saya, karena sebenarnya ini sudah pergumulan saya 2 tahun yang lalu. Sejak saya sudah mengikuti live-nya Ibu Fei Hamdani, ini merupakan sudah pergumulan bagi saya. Satu minggu sebelum mimpi itu, saya sedang ibadah pagi, doa penyembahan. Selesai membaca firman, saya penyembahan. Kalau nggak salah itu sekitar pukul 4:30 pagi. Sewaktu saya belum masuk ke pasukan 777 ini ya Bapak Ibu, terus terang saya selalu merasa minder, merasa iri kepada setiap saya melihat kesaksian-kesaksian pasukan 77. Walaupun saya tidak bergabung, saya sering mengikuti Bapak Ibu. Nah, di sana saya melihat banyak kesaksian-kesaksian bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan malaikat, terus diberkati dengan penglihatan. Lalu saya merasa, apa bagian saya gitu? Kenapa saya tidak mendapat bagian di sana gitu? Sampai saya bilang, saya sering berdoa, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu atas hidupku. Aku rindu, aku mau mencari wajah-Mu. Aku rindu, aku mau melihat wajah-Mu Tuhan gitu. Aku mau Engkau nyatakan kehendak-Mu, atau aku mau berjumpa dengan malaikat-Mu untuk semakin menguatkan iman dan meneguhkan iman rohku gitu. Dan apalagi saya kalau menonton kesaksian dari live-nya Nabi Henok dan Nabi Elia, mereka selalu bilang dan ingatkan, Bapak Ibu kalau tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, bisa minta langsung berdoa sama Tuhan. Apakah benar ini kesaksian dari Nabi Henok dan Nabi Elia? Bisa ditanyakan langsung. Jadi supaya jangan bimbang, langsung berbicara dengan Tuhannya gitu, langsung dari sumber yang terpercaya gitu. Lalu saya bilang bingung, gimana mau ngomongnya, jumpa aja nggak pernah gitu. Lalu pagi-pagi itu saya berdoa. Ketika saya masuk dalam penyembahan, saya bilang, Tuhan, lagi-lagi Tuhan, aku nggak pernah berhenti. Aku nggak pernah berhenti berharap. Aku nggak pernah berhenti percaya. Tuhan, aku percaya Engkau akan nyatakan diri-Mu. Engkau akan Tuhan tunjukkan kuasa-Mu atasku. Aku senantiasa mencari wajah-Mu sampai Tuhan Engkau berkehendak, sampai Tuhan Engkau berkehendak gitu. Lalu saya menyembah. Ketika saya menyembah, tiba-tiba saya melihat ada sosok ini seperti suatu bayangan, tapi bayangan yang bersinar gitu. Jadi istilah kata seorang sedang berdiri, tapi wajahnya tidak kelihatan gitu. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu coba imajinasikan saksian saya. Sosok ini sebuah bayangan, tapi bayangan yang bersinar, tapi seperti tidak ada tampak wajahnya gitu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus ini siapa? Apakah ini Tuhan Yesus gitu? Terus saya bilang, gimana aku tahu ini Tuhan Yesus atau tidak? Sementara kan aku bilang, aku mau mencari wajah-Mu. Ini tubuhnya ada, tapi wajahnya nggak kelihatan gitu. Apakah ini Tuhan Yesus sendiri? Lalu pernah saya ingat kesaksiannya Ibu Fei. Kalau pernah katanya ada sosok yang menyerupai Tuhan Yesus, padahal sebenarnya Lucifer. Tapi ketika Ibu Fei melihat ekornya, lalu Ibu Fei sadar bahwasanya itu bukan Tuhan Yesus gitu. Lalu saya lihat itu bayangan, memang sosok itu tidak ada ekornya, hanya tapi wajahnya saya tidak lihat gitu. Terus saya berdoa, Tuhan, siapakah ini? Tuhan, tolong tunjukkan wajahnya, rupanya, supaya saya tidak salah paham, tidak salah mengerti gitu. Namun sosok ini bersinar. Lalu tiba-tiba dari belakang sosok ini muncul Pak Aditya. Lah, seumur umur
sebelum saya sejak saya ikuti kesaksian Ibu P, sampai akhirnya saya masuk dalam pasukan Triple 7 ini, dan saya mengenal Pak Aditya merupakan sosok yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yang di dalam tubuhnya merupakan Tuhan Yesus sendiri. Saya nggak pernah sama sekali setiap berdoa terlintas Pak Aditya, wajah Pak Aditya gitu. Makanya saya selalu berdoa minta Tuhan tunjukkan, biar Tuhan izinkan aku senantiasa mencari wajah Tuhan, dan Tuhan berkehendak menunjukkan wajahnya. Tetapi waktu itu dari balik sosok ini muncul dari Pak Aditya. Lalu ketika muncul Pak Aditya, dia menempel dari depan. Tadinya kan nggak ada wajah. Nah, kemudian Pak Aditya menutupi sosok itu, dan jadi mereka setubuh gitu, satu tubuh gitu. Jadi Pak Aditya itu jadi berdiri seperti bersinar-sinar. Nah, kok jadi Pak Aditya gitu? Jadi sosok tadi itu jadi bersatu dengan tubuh Pak Aditya. Saya bingung, kok jadi Pak Aditya? Lalu saya minta lagi hikmat. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, tunjukkan kemurahan-Mu bagiku. Aku mau melihat, aku mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kenapa sosok Pak Aditya yang ada di depanku, Pak Tuhan? Tolong tunjukkan ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Terus aku menyembah sedang gini. Lalu Pak Aditya itu tersenyum merasa seperti lucu mungkin melihat saya. Kenapa ini anak nggak percaya gitu kan, seolah-olah seperti itu. Lalu tersenyum, saya bilang, Tuhan Yesus, ini kan Pak Aditya. Tolong tunjukkan Tuhan sebenarnya siapa. Aku mau melihat wajah Tuhan gitu. Lalu Pak Aditya ngomong gini sambil tersenyum sama saya. Iya anakku, inilah aku. Akulah Tuhan Yesus. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu Pak Aditya gitu. Terus waktu saya ngomong seperti itu, ada hikmah memberitahu saya, sebab Tuhan Yesus itu ada di dalam tubuh Pak Aditya. Roh Tuhan Yesus itu ada pada tubuh Pak Aditya. Lalu saya minta ampun, saya minta maaf. Maafkan saya, Tuhan Yesus, maafkan saya. Terus saya bilang, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu saya bersyukur, saya bersuka cita sekali. Saya sangat tenang. Ya Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya. Ternyata saya bisa melihat Tuhan Yesus. Saya sangat bahagia. Doa dan pergumulan saya yang berapa tahun ini akhirnya Tuhan genapi. Puji Tuhan. Dan hal ini yang membuat saya mungkin semakin hari semakin bersuka cita dan semakin antusias dan semakin berapi-api di dalam mengikut Yesus. Amin. Dan semoga Shalom brothers and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.